Teman-teman semua, seluruh pelaku usaha UMKM di Indonesia, mari kita mendukung petisi pajak meminta pemerintah untuk memperpanjang PPh final UMKM 0,5%. Yang sudah sederhana, janganlah dibikin rumit dan sulit. Sesuai Peraturan Pajak PP 55 tahun 2018 bahwa PPh final UMKM 0,5% untuk orang pribadi ya, itu hanya dibatasi 7 tahun saja teman-teman, yang mana akan berakhir di Desember 2024 ini. Nah, saya mengajak teman-teman untuk kita sama-sama meminta pemerintah untuk memperpanjang atau mempermanenkan PPh final UMKM 0,5% ini. Tidak hanya 7 tahun ya, tetapi selama-lamanya. Teman-teman dapat menandatangani petisi ini dengan cara langsung masuk ke website ya, www.change.org garis miring petisi pajak huruf besar semua, www.change.org garis miring petisi pajak huruf besar semua, atau Anda bisa scan kode QR di layar video ini. Oke teman-teman, sekarang buat lo yang belum tahu bagaimana cara perhitungan pajak kalau sudah tidak menggunakan PPh final UMKM ya, mari kita bandingkan supaya lo tahu teman-teman ya. Ini langsung gua share aja supaya teman-teman langsung tahu bagaimana cara perhitungannya. Nah, orang banyak bingung seberapa tinggi sih nilai pajak yang mesti gua bayar kalau gua tidak lagi menggunakan PPh final. Kan gitu pemikiran orang ya. Nah, ini gua langsung hitungin teman-teman ya. Mari kita coba hitung nilai PPh final versus metode norma dan metode pembukuan. Anggaplah contoh seorang pedagang eceran pakaian. Ini orang yang di Mangga Dua, di Tanah Abang, atau dimanapun lah ya, yang dagang pakaian. Itu kodenya 47711, kode KLU-nya, dengan norma 30%. Oke? PPh final 0,5%, anggaplah dia punya omset setahun tuh 4 miliar. Oke, anggaplah omset dia setahun 4 miliar. Berapakah PPh-nya? PPh final 0,5% selesai nih ya. 0,5% kalikan 4 miliar dapat 20 juta. Selesai teman-teman ya. Sangat mudah, sangat simpel, sangat sederhana. Selesai. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana kalau dia menggunakan metode norma mulai tahun 2025 nih ya. Kalau tidak diperpanjang PPh finalnya. Ini dia. Kalau menggunakan PPh norma, metode norma, maka ketika omset 4 miliar terhitung, dia tidak menggunakan PPh final. Dia pakai perhitungan seperti ini. Nah, kita lihat. Kita mesti mencari dulu penghasilan netonya berapa. Penghasilan neto dihitung dari omset dikalikan dengan persentase norma. Persentase keuntungan menurut norma ya. Di per 17 tahun 2015. Dari situ KLU 47711 itu adalah 30%. Artinya negara mengatakan bahwa lu itu pedagang eceran punya omset 30%. Nggak ada negosiasi. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Pokoknya kalau pakai metode norma, maka lu 30% untungnya. Oke, kita lihat untungnya berarti 1,2 M ya. 4 M kalikan 30%, 1,2 M. Kita kurangkan dengan PTKP. Anggaplah PTKP lu menikah dengan 2 anak gitu lah ya. 67,5. Dapatlah yang namanya penghasilan kena pajak 1,1 M. Ini adalah penghasilan yang kena pajak, teman-teman ya. Kemudian PKP dibulatkan dengan rundown minus 3. Nah, kita hitung pajaknya. Pajaknya itu ada level 1, level 2, level 3, level 4 ya. 5, 15, 25, 30 PPh orang pribadi progresif ya. Total PPh-nya adalah 283 juta, teman-teman. 283 juta, teman-teman ya. Ini kalau kita bagi 12 sama dengan 2 23 juta per bulan, teman-teman ya. Yang tadinya lu bayar 20 juta setahun, sekarang jadi 23 juta per bulan, teman-teman ya. Ini real, teman-teman. Ini real. This will be happen, teman-teman ya. Ini akan terjadi pada lu, pada Anda semua, siapapun pedagang UMKM yang pedagang baju ya, mulai tahun depan, kalau PPh final itu tidak diperpanjang. Oleh karena itu, segeralah Anda mensubmit atau ikut mendukung ya, teman-teman ya, petisi untuk memperpanjang PPh final. Oke? Jadi metode norma akan sangat menyakitkan lebih dari 10 kali lipat daripada yang harus dia bayar di PPh final. Oke. Nah, kemudian Sri Mulyani bilang, kan lu bisa pakai pembukuan, bro. Katanya, oke, mari kita pembukuan ya. Ini gue tambahin lagi. Ini metode pembukuan ya. Jadi metode final ini, metode norma ini, metode pembukuan sebelah kanan sini. Kalau metode pembukuan, maka dia hitung pembukuan. Dia bikin pembukuan kan? Omsetnya 4 miliar, dia tembaklah HPP. HPP berapa persen? Anggaplah 80%. Oke? Kan di sini 30% untung ini. Sekarang kita ganti keuntungan yang menjadi laba kotor 20%. Boleh dong? Kemudian biaya-biaya itu 10%. Contohnya biaya bensin, biaya biaya air, biaya listrik, biaya IPL, makan dan lain-lain sebagainya ya. Biaya sewa semuanya ya. 10% dapatlah 400 juta adalah laba bersih. Jadi kalau metode normal laba bersih ditembak 30%, metode pembukuan anggaplah dia dapat laba bersih 10%. Oke, kurangi PTKP, dapat PKP, PKP dibulatkan, dapatlah PPh ya. PPh-nya itu 52 juta teman-teman ya.
pajak yang perlu dibayar. Artinya, ini 1,3% dari omset. Kalau normal itu 7% dari omset. Luar biasa, teman-teman ya. Ini 1,3% dari omset. Tapi teman-teman ingat, untuk membuat pembukuan, Anda butuh seorang akuntan atau konsultan pajak ya. Anda yang UMKM, apalagi orang-orang sudah tua ya, jangan coba-coba belajar akuntingnya, pusing. Kasihlah seorang akuntan. Anggaplah akuntan yang normal-normal gitu ya. Ya, anggaplah 3,5 juta per bulan gajinya dia ya. Kalikan 12 berarti kan 40 juta setahun. Berarti total itu lu bayar 94 juta, teman-teman ya. 90 juta Anda bayar total untuk pajak plus akunting. Akuntingnya aja tuh setengah harga dari pajaknya. Oke. Berarti Anda bayar 2,3% dari omset. Oke. Nah, ini muncul masalah, teman-teman ya. Jangan lu pikir selesai di sini ya. Jangan lu pikir, lebih murah nih dibanding norma nih. 200 juta, mending gue bayar 90 juta kan, lebih murah. Jangan pikir selesai di sini, teman-teman ya. Anda tidak memperhitungkan yang namanya masalah yang pertama adalah HPP. Lu bilang HPP lu 80%. Kalau orang pajak setuju sih oke. Masalahnya kalau orang pajak tidak setuju, mateng lu suruh buktikan. Bagaimana buktiin HPP 80%? Mateng nih seorang penjual baju yang UMKM-nya bingung hitungnya. Satu. Masalah kedua adalah biaya-biaya lu bilang 10% alias 400 juta. Ada biaya makan, bensin, solar lah, kemudian biaya listrik, biaya sewa, biaya ATK, biaya lain-lain. Pertanyaannya, apakah orang pajak sependapat atau setuju atau percaya? Kalau orang pajak bilang enggak, biaya lu nggak segitu, gua koreksi, cuman 40 juta, dia bilang, mateng teman-temannya, ribut sama orang pajak. Oke? Jadi masalah pertama adalah HPP-nya belum tentu disetujui oleh orang pajak. Yang kedua, biaya-biaya belum tentu disetujui orang pajak. Oke? Yang ketiga, masalah yang ketiga nih ya, belum lu lihat masalah potong pungut PPh satu bagaimana, PPh tiga gimana, PPh 4 ayat 2 gimana. Gimana kalau lu sewa orang yang disewa tidak mau dipotong? Bagaimana kalau lu punya pegawai dia tidak mau dipotong? Mateng. Bagaimana kalau lu bayar jasa orang itu tidak mau dipotong? Mateng lagi teman-teman ya. Belum lagi masalah BPJS, LKPM yang nggak jelas itu. Bagaimana teman-teman ya? Jadi ini masalah tidak selesai sampai di sini teman-teman ya. Jangan lu pikir dengan pembukuan terus selesai. Tidak. Dengan pembukuan justru jadi bumerang. Justru jadi masalah besar bagi seorang UMKM yang belum capable, yang belum bisa belum bisa untuk naik kelas. Oke? Itu teman-teman ya. Masalah sangat besar. Jadi kalau kita lihat di sini, PPh final 0,5%. Kalau metode norma itu 7%. Kalau metode pembukuan itu antara 1 sampai 2%. Jadi menurut gua Pak Prabowo nih ya kalau mendengarkan kita semua dan Menteri Keuangan yang baru, udahlah Pak, perpanjang aja PPh final atau dipermanenkan saja, tetapi tarifnya lu atur. Tarifnya kan bisa diganti dari 0,5 diganti 1%, orang masih oke. Bahkan 1,5% orang masih oke. Bahkan 2%, gua rasa orang masih lebih pilih 2% daripada pilih pembukuan ataupun norma. Gua rasa seperti itu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah yang sudah sederhana jangan dibikin rumit. Ya, jangan sampai rakyat itu dibikin rumit. Akhirnya apa yang dilakukan? Rakyat ya, bukannya pakai metode norma, bukannya pakai pembukuan, malah tetap mencari cara untuk pakai PPh final. Contohnya, dia bikin MPP istrinya lah, bikin MPP anaknya lah, MPP orang lain lah, bikin PTP lah, bikin CV lah, bikin PT lah, yang malah aneh-aneh gitu loh. Tax planning yang muncul malah aneh-aneh supaya pajak tetap 0,5%. Negara nggak dapat duitnya, nggak dapat penerimaan pajaknya, sementara konsultan yang aneh-aneh malah dapat income-nya, sementara wajib pajak dikorbankan karena mengalami kerugian dari sisi material. Gitu teman-teman ya. Semoga Anda tetap mendukung petisi pajak ini dan kita akan teruskan video seperti ini sampai Pak Prabowo dilantik ya, dan kita akan sampaikan kepada Pak Prabowo langsung. Mudah-mudahan beliau mendengarkan kita semua. Semoga teman-teman sampai jumpa lagi.